Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang kurban. Pada tanggal 31 Juli 2020 yang bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah, kita merayakan Hari Raya Idul Adha, di mana pada hari itu dan 3 hari setelahnya umat Islam disunahkan untuk menyembelih hewan kurban. Jadi, apa yang dimaksud dengan kurban? Kurban berasal dari bahasa Arab qoriba yakrobu kurban wa kurbanan, yang artinya dekat. Sedangkan menurut istilah, menyembelih hewan ternak yang memenuhi syarat tertentu pada tanggal 10 Zulhijjah dan 3 hari tasyrik dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalil berkurban. Dalil tentang kurban ini berdasarkan pada Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi fasholli lirabbika wanhar, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah, serta hadis Nabi riwayat Imam Ahmad yang artinya barang siapa yang memiliki kemampuan tetapi tidak berkorban, maka jangan mendekati tempat sholat kami. Berdasarkan pada dua dalil tersebut, maka bagi umat Islam yang memiliki kemampuan untuk berkorban dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban. Hukum berkorban. Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum berkorban adalah sunnah muakkad. Yang kedua, hukumnya wajib, yakni bagi orang yang bernazar. Misal, ada seseorang yang berkata, "Saya bernazar, jika anak saya masuk ke perguruan tinggi negeri sesuai dengan jurusan yang diinginkan, maka saya akan menyembelih hewan kurban." Apabila keinginannya ini terwujud, maka dia wajib untuk berkorban. Bagaimana hukum berkorban bagi orang yang meninggal dunia? Menurut mazhab Syafi'i, tidak diperkenankan untuk berkorban bagi orang yang meninggal dunia kecuali jika orang tersebut meninggalkan wasiat sebelum meninggal. Sementara menurut mazhab Maliki, hukumnya makruh jika tanpa wasiat, dan menurut mazhab Hambali hukumnya mubah karena bernilai sedekah. Waktu pelaksanaan kurban, yakni tanggal 10 Zulhijjah sesuai dengan hadis riwayat Imam Bukhari yang artinya barang siapa yang sholat seperti kami dan menyembelih seperti kami, yakni setelah sholat id, maka sungguh ia telah benar. Dan barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka itu termasuk daging kambing biasa atau bukan kurban. Selanjutnya yaitu hari tasyrik, yakni tanggal 11, 12, dan 13 berdasarkan pada hadis riwayat Imam Ahmad wa kullu ayyamit tasyrik dzabhun, yakni setiap hari tasyrik adalah waktu menyembelih kurban, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah sebelum matahari terbenam. Jenis hewan kurban, yakni bahimatul an'am atau hewan yang diternakkan untuk diperah susunya dan dikonsumsi dagingnya seperti unta, sapi, kerbau, domba, atau kambing. Karena kurban ini termasuk masalah ubudiyah, maka harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat agar dapat diterima oleh Allah. Syarat hewan kurban. Syaratnya ada 2, yakni cukup umur dan tidak cacat. Jenis hewan kurban ada beberapa macam, yakni unta,
sapi atau kerbau, kambing, dan domba. Unta untuk 7 orang di mana usianya 5 tahun ke atas. Sapi atau kerbau berusia 2 tahun ke atas berlaku untuk 7 orang. Kambing berusia 2 tahun ke atas berlaku untuk 1 orang. Sementara domba berusia 1 tahun ke atas untuk 1 orang. Jika ada seseorang yang mampu berkurban, semisal 1 sapi untuk 1 orang, maka itu lebih baik dibandingkan dengan 1 sapi untuk 7 orang. Syarat yang kedua yaitu tidak cacat, yakni matanya tidak buta meskipun hanya buta sebelah, kemudian dalam kondisi sehat atau tidak sedang sakit, tidak pincang kakinya, tidak kurus kering badannya, utuh telinganya, dan utuh tanduknya. Untuk syarat poin A, B, C, D apabila tidak terpenuhi maka tidak sah hukum kurbannya. Sementara untuk yang poin E dan F, yakni utuh telinganya dan utuh tanduknya, apabila tidak terpenuhi maka hukumnya makruh. Selanjutnya adalah pembagian daging kurban. Kurban dibagikan dalam kondisi mentah. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para penerima daging kurban yang diutamakan untuk orang fakir miskin untuk memasak sesuai dengan keinginan masing-masing. Daging kurban sunnah dibagikan sepertiga untuk orang yang berkurban dan keluarganya, sepertiga untuk fakir miskin, dan sepertiga dihadiahkan kepada teman atau kerabat. Kemudian, bagaimana jika daging kurban itu dibagikan kepada non-muslim? Menurut Syafi'iyah, hukumnya mubah untuk kurban yang berhukum sunnah. Sementara untuk kurban wajib atau kurban nadar maka hukumnya haram. Sedangkan menurut Maliki, hukumnya makruh untuk membagikan daging kurban kepada non-muslim, dan menurut Hambali, hukumnya mubah. Pemberian daging kurban kepada non-muslim ini diperbolehkan dengan syarat orang-orang fakir miskin dari golongan muslim sudah mendapatkan pembagian daging kurban seluruhnya. Dan kedua adalah daging kurban nadar. Seluruh daging kurban dibagikan kepada fakir miskin. Hikmah berkurban. Yang pertama adalah melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana yang tertulis di dalam surat Al-Kautsar ayat 2 dan hadis Nabi tentang anjuran untuk berkurban, di mana tujuan berkurban adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya, hikmah berkurban adalah mengikis sifat kikir dan menjauhkan sifat tamak. Anak-anak sekalian, memang tidak mudah untuk menghilangkan sifat kikir dan tamak dari diri kita. Namun, jika kita menyadari bahwa harta yang benar-benar kita miliki adalah harta yang kita belanjakan di jalan Allah, maka sifat kikir itu akan musnah. Karena saat kita meninggal dunia, kita tidak membawa apapun kecuali kain kafan yang melekat di tubuh kita, dan yang menemani kita dikubur adalah amal ibadah kita, dalam hal ini adalah kurban. Selanjutnya, menumbuhkan sifat peduli terhadap sesama. Dilihat dari aspek sosial, tujuan dari berkurban adalah membantu fakir miskin. Apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19 ini banyak orang yang terkena dampaknya, maka berkurban merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap sesama manusia. Dan yang terakhir adalah bersyukur kepada Allah. Dalam surat Ibrahim ayat 7, Allah menjelaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum innal adzabi lasyadid. Apabila engkau bersyukur, maka niscaya akan aku tambah nikmatmu, dan apabila engkau ingkar, maka azabku sangat pedih. Salah satu bentuk bersyukur
atas rezeki yang diberikan oleh Allah adalah dengan berkurban. Karena dengan berkurban kita bisa berbagi bersama dengan orang-orang yang tidak mampu. Jika kita mau melakukan hal itu, maka insya Allah Allah akan menambahkan rezeki kita secara berlipat ganda. Anak sekalian, kurban adalah tanda cinta. Cinta Allah, cinta sesama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.